Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan saudara pendengar dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari yang cukup terik ini, mari kita bisa bersua bersama di kesempatan edisi Senin hari ini, tentu hingga pukul 14 atau jam 2 siang. Kita akan hari bersama bincang kesehatan kita dalam program spesialis. Hari ini kita bersama Dr. Dimas Hartanto, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit UNS Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam, Pak Ali. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, spesialis bersama Rumah Sakit UNS hari ini kita akan bagikan tema kita di siang hari ini, yaitu kenali osteoartritis sejak dini. Nah, seperti apa itu? Tentang gejala-gejala seperti ini, osteoartritis ya. Dokter, ini apa ini osteoartritis ini? Ya, jadi osteoartritis sendiri adalah lebih kita kenal dengan pengapuran sendi, Pak. Ya, jadi sebenarnya itu penyakit yang terjadi akibat kerusakan sendi yang bertahap, gitu ya. Jadi kerusakannya itu terjadi di tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan itu berada di ujung tulang di dalam sendi, gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya tulang rawannya yang mengalami kerusakan. Jadi yang mengalami osteoartritis itu meliputi otot-otot di sekitarnya, meliputi ligamennya dan jaringan sinovialnya, Pak. Jadi bukan hanya tulang rawannya, tapi keseluruhan dari organ-organ di sekitar sendi. Gitu. Gejala-gejala yang diketahui secara fisik atau yang bisa dirasakan apa ini? Oh, ini gejala ini itu apa itu? Oh ya. Jadi gejalanya itu yang pertama nyeri. Nyeri ya? Nyeri. Jadi nyeri, nyeri biasanya pengapuran atau osteoartritis memang sering pada sendi-sendi yang menerima beban badan seperti lutut, panggul, tulang belakang. Jadi gejala itu pertama nyerinya itu dirasakan progresif, awalnya terasa ringan tapi semakin memberat. Lalu yang kedua kaku, Pak. Nah, kaku. Jadi kaku tuh biasa dirasakan di saat bangun tidur atau saat sendi atau kakinya tidak digerakkan dalam waktu yang lama, gitu. Terus nyerinya itu berkurang saat aktivitas ringan, lalu bertambah saat melakukan aktivitas yang berlebihan, gitu. Terus selain itu juga tingkat yang parahnya bisa terjadi perubahan bentuk dari sendi itu sendiri. Bisa dilihat misalnya sendinya, misalnya pada lututnya akan semakin bengkok, gitu. Gitu. Terus selain itu juga yang sering dikeluhkan itu antara lain pasien-pasien itu sering mengeluh kok lututnya sering bunyi kayak kretek-kretek. Nah, itu juga salah satu gejala dari osteoartritis itu, gitu. Ya. Itu gejalanya. Biasanya ini memang pengaruh usia atau bagaimana? Ya. Jadi faktor-faktor resikonya itu antara lain usia di atas 50 tahun. Lalu yang kedua pada wanita itu wanita yang sudah memasuki masa menopause. Ya, terus yang ketiga mungkin riwayat pekerjaan dari usia muda itu, riwayat pekerjaan yang memberikan beban berlebihan kepada lutut secara terus-menerus. Lalu berat badan yang berlebih atau obesitas, gitu, atau pernah juga mungkin punya riwayat cedera pada sendi-sendinya, Pak, misalnya patah tulang pada daerah sendi, atau riwayat misalnya cedera ligamen pada sendi. Itu juga faktor risiko untuk terjadinya osteoartritis. Iya. Jadi seperti itu ya. Yang jelas karena memang ya kisaran 50 atau kalau wanita masuk ke masa menopause seperti itu ya. Kalau di
di masa-masa itu emang sudah diketahui ya, diketahui gejala-gejala awalnya apa nih Pak yang harus dok yang harus kita lakukan dok? Ya, jadi yang harus dilakukan untuk mungkin mencegah gitu ya Pak, mencegah atau kita untuk agar keluhan itu tidak bertambah berat. Yang pertama itu ya harus kalau pada pasien dengan berat badan berlebih harus menurunkan berat badan, lalu mengurangi aktivitas berat. Lalu yang penting juga olahraga Pak. Olahraga itu tujuannya untuk memperkuat otot-otot di sekitar sendi yang terkena osteoartritis. Lalu selain itu juga bisa dilakukan fisioterapi gitu. Jika ada keluhan mulai ada keluhan nyeri juga sebaiknya segera diperiksakan ke dokter gitu Pak. Apa sih resikonya atau dampaknya seperti apa jika ya udah tahu tapi dibiarkan gitu dok? Ya. Jadi yang utamanya nyeri Pak. Jadi nyeri itu akan semakin memberat. Lalu kekakuannya juga semakin memberat. Yang banyak yang mengeluhkan itu pasien-pasien dengan osteoartritis terutama pada lutut tuh kaku, jadi sulit menekuk. Nah, kebanyakan karena tidak ditangani dengan baik, jadi pasien-pasien tuh mengeluhkan kalau duduk di antara dua sujudnya tuh nggak bisa gitu. Jadi kalau sholatnya harus posisi duduk gitu. Itu karena biasanya pasien-pasien itu terlambat datang untuk memeriksakan kondisinya. Jadi biasanya itu datang sudah dengan derajat yang berat. Jadi kakinya juga semakin bengkok, semakin kaku dan nyeri sehingga untuk melakukan aktivitas sehari-hari juga pasien terhambat. Jadi menurunkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Tapi ini bisa disembuhkan atau bagaimana dok? Nah, jadi karena ini kan termasuk proses penuaan Pak, atau degeneratif ya. Jadi memang sampai saat ini belum ada pengobatan yang bisa menyembuhkan dari osteoartritis fungsinya kembali seperti semula. Tapi tujuan dari pengobatan yang dilakukan itu adalah untuk mengendalikan atau untuk mengontrol agar pengapuran tidak bertambah berat gitu Pak. Jadi tujuannya itu. Tapi belakangan ini banyak penelitian atau marak pengobatan atau terapi untuk bertujuan untuk meregenerasi sel dari tulang rawan itu. Kita bisa kenal dengan regeneratif medicine. Itu seperti terapi stem cell atau terapi PRP atau patellar-radial spasma. Jadi bertujuan untuk meregenerasi dari sel-sel di tulang rawannya sehingga harapannya nyerinya berkurang dan aktivitasnya juga akan kembali normal lagi. Jadi seperti itu tentang osteoartritis. Bagaimana dan gejala-gejalanya bagi Anda yang di rumah yang mungkin merasakan gejala-gejalanya. Oh, aku kalau jalan naik atau turun kok sudah keleduk atau apa bisa di lutut, mana tadi pinggang, pinggang, lutut, pinggul, tulang belakang terutama di leher dan pinggang. Lalu juga. Iya, leher juga Pak. Terus kalau leher gimana? Kalau leher itu ya keluhannya biasanya nyeri di bagian leher, lalu nyeri menjalar ke lengan Pak, bisa salah satu lengan, bisa dua-duanya karena pengapuran di leher biasanya juga terjadi penjepitan saraf di leher sehingga menyebabkan fungsi dari tangan juga fungsi gerakan tangan juga terganggu. Jadi begitu pemirsa dan pendengar Anda yang sudah mungkin merasakan gejala-gejalanya, boleh silakan tanya langsung bersama kami di line telepon 02716793000 ataupun WA call dan WA text juga boleh di 08112553000. Sekali di 02716793000 atau di 08112553000. Penelpon pertama dok, kita terima ya dok ya. Siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, spesialis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa di mana? Betul Mas. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam Ibu. Ibu siapa di mana? Ibu Sri dokter. Ibu Sri Pacitan kah?
Iya. Oh iya, silakan Ibu Sri. Terima kasih. Begini dokter, keluhan saya beberapa bulan yang lalu mula-mulanya itu memang leher pegal begitu. Leher Setelah leher pegal. pegel, begitu sekarang itu lehernya sudah biasa saja. Ya. Akhirnya itu ke ini apa selangan di tulang itu tulang kanan, kadang-kadang tulang kiri juga. Tulang kiri itu di selangan itu terasa nyeri begitu. Tapi kadang hilang, kadang timbul lagi seperti itu. Memang kalau pas untuk bekerja istilahnya itu bertambah nyeri, tapi kalau untuk istirahat, untuk santai aja begitu nggak seberapa begitu. Kadang-kadang sembuh, kadang-kadang nyeri, kadang-kadang bangun tidur juga nyeri begitu dok. Nah solusinya bagaimana dok? Mohon solusinya, dan atas solusinya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok. Ya, jadi kalau dari keluhan Ibu Sri tadi memang mengindikasikan kemungkinan terjadi pengapuran pada tulang lehernya. Jadi langkah pertamanya baiknya memeriksakan ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen. Nanti setelah di ronsen kita lihat apakah betul terdapat penuaan dari tulang atau dari bantalan tulangnya gitu. Jadi selain itu juga biasanya diberikan terapi obat-obatan untuk mengurangi nyerinya. Lalu biasanya untuk sementara bisa menggunakan korset pada lehernya Pak. Jadi untuk mengurangi tekanan berlebihan pada bantalannya. Pakai korset itu karena itu ya. Ya, salah satunya karena itu Pak. Jadi korset itu digunakan untuk mengurangi tekanan pada lehernya sehingga jepitan di sarafnya juga berkurang gitu. Tekanan dari mana dok? Ya, dari kepalanya Pak. Jadi kan kalau kita pakai korset leher itu kan posisi kepala itu kan diposisikan agak mendongak gitu sehingga mengurangi beban berlebihan pada tulang leher sisi bagian depan sehingga tidak memperparah jepitan sarafnya di belakangnya seperti itu. Gitu ya Ibu Sri ya. Tadi kalau yang di tulang selangkang tadi? Oh ya, kalau yang di tulang selangka kadang itu timbul, kadang enggak. Ya, itu juga tetap harus dilakukan pemeriksaan apakah ada tanda-tanda pengapuran pada sendi panggulnya atau tidak Pak gitu. Jadi kita nanti dari X-ray itu dari pemeriksaan ronsen kita akan lihat, kita akan nilai dan juga dari keluhannya dari pemeriksaan fisiknya. Untuk itu ya baiknya mengurangi aktivitas yang berlebihan Bu, seperti berdiri lama atau jalan jauh atau aktivitas naik turun tangga itu harus dikurangi. Jadi untuk memberikan agar beban pada sendi panggulnya tidak berlebih gitu, sehingga nanti nyerinya juga akan berkurang. Terus untuk yang baik itu untuk olahraga itu bisa bersepeda, berenang atau berjalan kaki. Bersepeda, renang, atau jalan kaki. Ya. Jalan kaki ini petunjuknya jalan cepat atau biasa? Oh, jalan biasa Pak. Itu ini. Baik, Ibu Sri di Pacitan demikian jawaban dan penjelasan dari dokter. Kita ke penelpon berikutnya 6793000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, spesialis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini dokter, bukan selangkang kaki, tetapi tangan dokter, tangan sebelah kiri. Oh iya. Lengan. Istilahnya orang Jawa pundak. Oh iya. Iya, bukan Sini ya, kaki. Kalau kaki luka-luka. alhamdulillah nyaman dokter. Oh iya. Di pundak itu yang di dekat itu loh, selangkang antara tangan dengan pundak itu. Oh iya. Yang di situ. Iya. Iya dokter, begitu terima kasih. Kalau Baik. usia 58 dokter. Oh iya. Kalau berat badan itu nggak seberapa, berat badan cuma 54-55. Oh iya. Kalau riwayat pekerjaannya dulu apa Bu kerjanya? Oh, kalau waktu masih muda dokter, waktu masih SMP seperti itu
pekerjaan memang berat sekali dokter. Pekerjaannya sangat sangat berat begitu. Maka masalahnya dari segi orang tua itu pekerjaan berat. Jadi kita bantu-bantunya juga kerjaan berat sekali. Angkat-angkat berat begitu. Tapi setelah udah tua begini memang sekarang santai dokter. Ibu angkat-angkat berat tuh angkat-angkat apa sih Bu? Ya kan namanya orang tua pedagang dokter, jadi mengangkat antar pupuk itu antara 50 kilo gitu dokter. Masih muda memang atau dulu pekerjaan saya sangat berat, sering dokter. ngangkatnya sering ditaruh di atas kepala nggak Bu? Kalau waktu usia berapa ya itu kadang-kadang di kepala, kadang-kadang diangkat pakai tangan begitu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari keterangan Ibu Sri tadi memang kemungkinan sudah ada penjepitan saraf di lehernya Bu. Jadi kemungkinan sudah terjadi pengapuran itu bisa menyebabkan jepitan saraf di tulang belakang di bagian leher. Kan kalau diketahui kan kalau saraf ke lengan itu kan memang dia keluar cabangnya dari leher, jadi kemungkinan ada jepitan saraf di situ. Nah, tapi untuk pastinya kita harus melakukan pemeriksaan selain ronsen tadi, pemeriksaan MRI Bu, atau magnetic resonance imaging untuk melihat kondisi sarafnya. Apakah ada jepitan atau tidak, lalu jepitannya seberapa parah, ada berapa tempat yang terjepit sehingga kita bisa menentukan kira-kira penanganannya seperti apa. Tapi kalau keluhannya seperti itu, saran saya Ibu untuk saat ini memakai korset leher dulu Bu. Bisa dibeli korset itu namanya soft collar. Jadi saat aktivitas baiknya dipakai dulu korsetnya di leher untuk mengurangi gejalanya terlebih dahulu, dan saran saya baiknya Ibu juga segera memeriksakan kondisinya ke dokter spesialis ortopedi yang terdekat gitu. Ya. Baik, ini masih ada pertanyaan, saya buka di pertanyaan via WA ini ya, diterima yang via WA Mas ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, diterima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tersambung kah? Baik. Seperti itu, nanti kita akan perdalam lagi. Silakan untuk pemirsa dan pendengar di rumah bisa bergabung bersama kami di 0271 6793000. Halo, sudah sambung? Halo? Oh ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana? Ibu Sahara di Medan, Dok. Ibu Sahara Medan. Silakan Bu. Iya, mau nanya ini ya, Dok. Suami saya kan umur 65 tahun. Jadi semalam itu kaki lutut sebelah kirinya sakit. Jadi udah di ronsen katanya ada tumbuh tulang kecil-kecil, itu apa betul ya, Dok? Oh iya. 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 Jadi disuruh ke dokter saraf, tapi ini belum pergi ke dokter saraf, Dok. Cuma dikasih obat anti radang agak lumayan, Dok. Itu macam mana tuh, Dok, obatnya? Ya. Baik, ya begitu Ibu Sarah. Iya, umur suami 65 tahun, Dok. Oh iya. 65 tahun. Baik, makasih Bu. Makasih ya, Dok ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Dok, Ya. silakan. Jadi kalau tadi keterangan Bu Sarah kan ada suaminya ronsen, terus dari keterangannya ada tumbuh tulang kecil-kecil, itu termasuk tanda dari pengapuran, Pak. Jadi itu namanya osteofit atau pertumbuhan tulang biasanya pada sendi. Jadi karena pengapuran itu menyebabkan ketidakstabilan dari sendi, sehingga respon tubuh itu memperluas permukaan dari sendi itu untuk menstabilkan lututnya, sehingga terbentuk pertumbuhan tulang yang tidak normal atau kita biasanya sebutnya jalu gitu, Pak. Gitu. Jadi itu di pinggir-pinggir dari sendinya itu ya termasuk tanda pengapuran gitu, termasuk tanda pengapuran yang respon tubuh untuk menstabilkan sendinya gitu.
Jadi pengapuran juga akhirnya juga ada yang tumbuh tulang-tulang ini. Iya, Dan tumbuh itu bikin tulang. nyeri atau gimana? Tulangnya yang Juga bikin nyeri, jalurnya. iya, juga bikin nyeri. Baik. Gitu. Jadi karena bantalannya menipis, mungkin juga kan tadi sudah di awal pengapuran tidak hanya dari tulang rawannya, tapi dari ligamen-ligamennya, lalu dari bantalan tulangnya. Jadi semuanya keseluruhan sendi terkena proses penuaan karena osteoartritis ini. Jadi ya bisa menyebabkan ketidakstabilan dari sendi lututnya itu sendiri. Baik. Dokter, menarik sekali bincang kita di siang hari ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu dok. Setelah komersial break kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Spesialis MTA TV. Baik, Anda masih bersama kami, pemirsa dan pendengar di gelaran spesialis yang hari ini bersama kita dengan Rumah Sakit UNS Surakarta. Hari ini kita bersama dengan narasumber kita terkait dengan bagaimana kita mengenali osteoartritis, gejala osteoartritis sejak dini. Masih bersama Dr. Dimas Hartanto, spesialis osteoartritis dan traumatologi dari Rumah Sakit UNS. Sebelum kita bacakan pertanyaan Anda yang sudah masuk ke redaksi maupun kita terima telepon di 6793000 dan 0811 2553.000, kita dok, bagaimana bila sudah terdeteksi, kemudian pengobatan, penanganannya seperti apa ini? Jadi untuk pengobatannya itu tergantung derajat keparahannya, Pak. Jadi kalau dalam osteoartritis misalnya lutut tuh ada grade 1 yang ringan sampai yang parahnya itu grade 4. Jadi tiap keparahan atau derajat keparahannya dari osteoartritis pada lutut itu juga penanganannya berbeda-beda. Jadi pengobatannya itu bisa, yang pertama itu modifikasi gaya hidup, jadi kurangi berat badan yang berlebih. Lalu yang kedua, kurangi aktivitas yang memberikan beban berlebih kepada lutut, lalu bisa melakukan fisioterapi atau berolahraga. Berolahraga itu dapat yang disarankan tuh seperti sepeda, berenang, dan berjalan kaki. Gitu. Lalu segera memeriksakan ke dokter apabila terdapat keluhan nyeri dan nyerinya menetap. Lalu selain itu juga dilakukan terapi dengan obat-obatan, yaitu kita bisa memberikan obat-obatan nyeri, lalu obat anti steroid, lalu juga kita bisa dilakukan tindakan injeksi lutut atau penyuntikan lutut, itu penyuntikan asam hyaluronik, Pak. Jadi biasanya kita berikan suntikan ke dalam ruang sendinya. Biasa pada lutut kita berikan suntikan pada lutut untuk mengurangi gejalanya, terutama nyerinya. Asam hyaluronik. Iya. Lalu juga bisa diberikan terapi topikal atau dengan menggunakan krim anti nyeri. Lalu bila dengan pengobatan obat-obatan dan perubahan gaya hidup juga masih dirasakan keluhannya atau makin memberat, ya bisa dilakukan tindakan operasi, yaitu penggantian sendi atau kita kenal dengan total joint replacement. Gitu. Itu untuk yang derajatnya yang paling parah, yang nyerinya tidak berkurang gitu. Ya, baik. Kita buka pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi WA. Ibu Siti di Kartosuro. Dokter, saya berumur 42 tahun, berat badan 62 kg, tinggi 187 cm. Lutut saya yang kiri kalau ditekuk berbunyi krek-krek. Kalau ditekuk ya udah bunyi ya, sampai detik ini. Sebelumnya tahun 2005 jatuh duduk baru terasa sakit 2008. Pinggang sampai kaki nggak terasa apa-apa, seperti mati rasa. Divonis saraf kejepit dari Rumah Sakit Orto. Kemudian sebelum lutut pinggang sakit terus menjalar ke kaki. Cara perawatannya bagaimana, dok? Kemudian lanjutannya ini terdeteksi OA setelah itu. Oh iya. Jadi untuk penanganannya usia 42 tahun kan masih relatif muda sebenarnya, belum muncul
pengapuran, tapi ibu mungkin ada riwayat trauma atau riwayat jatuh sebelumnya sehingga itu mempercepat terjadinya proses osteoartritis pada sendi-sendinya. Jadi kalau pada lutut ya kurangnya aktivitas yang berat seperti mengangkat berat atau sering naik turun tangga, karena waktu kita naik turun tangga itu beban lutut itu lebih besar menerima beban dibandingkan kita jalan biasa. Jadi itu mempercepat juga terjadinya osteoartritis. Lalu bisa dilakukan olahraga yang ringan tadi seperti berenang dan bersepeda. Olahraga itu kan tidak memberikan beban kepada lutut, Pak, gitu. Jadi itu yang direkomendasikan untuk pasien-pasien dengan osteoartritis yang derajat yang dari ringan sampai yang berat. Lalu latihan penguatan otot paha dan panggul. Jadi kalau otot pahanya kuat, itu juga membantu menyanggah lututnya sehingga progresivitas dari pengapurannya juga berkurang. Ya, baik. Kita baca lagi, di belakangnya ada dari saya warga MTA cabang Gemolong. Tumit saya bengkak. Ini sakit apa ya dokter? Apa obatnya? Oh ya. Kalau tumit bengkak itu nyeri biasanya namanya plantar fasciitis, Pak. Jadi Plantar fasciitis. Tadi saya bilang jadi ada pertumbuhan tulang atau jalu di bawah tumitnya, di tulang tumitnya. Nah, itu biasanya karena aktivitas sering berdiri lama atau sering jalan jauh tapi alas kakinya kurang empuk atau keras, sehingga setelah sekian lama terus menerus sehingga terbentuk peradangan di lapisan bawah dari tumitnya dan juga bisa terjadi tumbuhnya jalu pada tulang tumitnya. Untuk penanganannya ya baiknya diperiksakan kepada dokter ortopedi untuk dilakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen. Nanti kita akan melihatnya apakah benar atau tidak ada pertumbuhan tulang atau jalu pada bawah tumitnya. Untuk sarannya ya alas kakinya diganti yang lebih empuk sehingga tidak memberikan beban berlebihan kepada tumitnya gitu. Dok, kalau jalan kaki itu kita baiknya bagaimana sih? Apakah pakai alas kaki? Kemudian apakah nggak pakai alas kaki dan sebagainya itu gimana? Jadi kalau secara medis itu kalau kita jalan kaki ya kita harus menggunakan sepatu olahraga, Pak. Baiknya lagi sepatu yang khusus untuk olahraga lari gitu. Jadi kan tumitnya itu tidak terlalu terbebani saat kita berjalan gitu. Kalau tidak ada, banyak juga pasien yang saya jalan nggak pakai alas kaki, tapi itu malah nanti beresiko kalau pada orang tua atau misalnya pasien-pasien dengan riwayat diabetes mellitus atau penyakit gula, itu kan kakinya itu kan biasanya kebas, Pak. Jadi kalau jalan tanpa alas malah nanti resiko bisa luka kakinya tanpa disadari sehingga lama-kelamaan bisa infeksi kakinya. Ya, begitu, baik. Baik pemirsa dan pendengar, kita buka lagi, silakan atensi Anda di line telepon 02716793000 maupun WA call dan WA text di 08112553.000. Ya, sambil menerima atensi yang ditelepon, dokter, ini tadi penanganan sudah, kemudian apa yang harus kita lakukan mungkin di usia mendekati 50-an ini tapi belum merasakan. Nah, pencegahannya seperti apa ini, dok ini? Jadi pencegahannya itu yang pertama harus menjaga berat badan ideal, Pak. Oh gitu. Jaga berat badan ideal, lalu kita harus mengurangi aktivitas yang memberikan beban berlebih pada lutut tadi seperti berdiri lama atau suka jongkok naik turun itu juga, atau aktivitas yang sering naik turun tangga itu juga kalau dilakukan secara terus menerus sekian lama nanti akan mempercepat proses pengapurannya. Lalu kita menjaga pola gizi seimbang, kita melakukan olahraga yang baik, yang benar, lalu latihan penguatan otot-otot di sekitar sendinya tadi. Baik, nanti lanjut lagi dokter, kita terima di 6793000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, spesialis.
Halo, silakan. Dari siapa di mana sudah tergabung, sudah masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Widya dari Karanganyar, Pak. Ibu Widya Karanganyar. Karanganyar mana, Bu? Matese. Oh, Matase. Silakan Ibu, silakan. Kemarin saya kan periksa, itu betis saya itu kan rasanya sakit sekali waktu bangun dari sujud untuk duduk itu nyeri sekali, Dok. Ya, Tangan. lutut Kaki, Lutut kanan. betis kaki. Ya. Nggih. Itu gejala apa ya? Ibu Widya usianya berapa, Bu? Usia, Bu? 56. 56 ya, oke. Iya, ada lagi Ya. yang dirasakan? Cukup? Ya nyeri. Iya. Maksudnya yang ditanyakan cukup atau Ya ada lagi? nyeri sama lino. Sudah cukup. Sudah. Nyeri sama lino. Iya, makasih Bu Widya. Silakan dokter. Jadi kalau keluhan Bu Widya tadi itu juga keluhan Ibu sering juga dikeluhkan pasien-pasien osteoartritis, Pak, terutama pada lutut. Jadi keluhannya itu biasanya dari sujud atau duduk mau bangun mau rokaat selanjutnya itu suka mengeluhkan sakit dan juga harus berpegangan gitu, jadi kurang kuat untuk bangun gitu ya. Itu termasuk gejala pengapuran juga itu, Bu, atau gejala osteoartritis pada lutut. Jadi salah satunya itu tadi kekakuan dan juga nyeri. Itu disebabkan karena kelemahan dari otot-ototnya di sekitar lututnya itu, Bu. Dari otot pahanya, biasanya otot panggulnya juga mengalami kelemahan. Jadi penanganannya baiknya Ibu periksakan untuk dilakukan pemeriksaan ronsen untuk melihat kondisi dari lututnya. Selain itu juga baiknya dilakukan latihan exercise untuk penguatan otot paha. Itu bisa dilakukan seperti dari berdiri lalu turun setengah jongkok, nanti bangun lagi, turun setengah jongkok, bangun lagi. Lalu bisa juga sambil duduk itu sambil diangkat kakinya, angkat lututnya, lalu ditahan, dihitung 10 hitungan, lalu diturunkan. Itu dilakukan secara berulang gitu. Itu bertujuan untuk penguatan dari otot-otot di sekitar pahanya, sehingga nanti saat dari sujud atau duduk di antara dua atau atahiyat misalnya mau bangun tuh ototnya lebih kuat gitu. Iya. Begitu, Ibu. Nah, kemarin saya Oh, belum putus ya? Gimana, Dok? Mbak, Ibu? Pak dokter. Kurang jelas suaranya. Gimana, diulang, Ibu? Saya periksa ke dokter, kata dokter itu kosan tulang sendi gitu, Dok. Iya. Oke, gitu. Baik, ditutup dulu Ibu ya. Ditutup dulu nggih. Terima kasih. Silakan dokter. Ya, jadi ya itu ya, kalau sudah ronsen kan bisa dilihat nanti pengapurannya itu derajatnya derajat yang dari yang ringan atau yang sedang atau yang berat, karena nanti penanganannya juga berbeda. Tapi yang jelas untuk Ibu Widya baiknya bisa dilakukan olahraga, Bu, aktivitas olahraga seperti berenang. Jadi latihannya walaupun Ibu nggak bisa berenang nggak apa-apa, nanti di dalam air Ibu latihan berjalan maju mundur, lalu jalan ke samping kanan ke kiri, terus bisa juga diangkat lututnya diturunkan, diangkat lututnya diturunkan. Itu dilakukan terus-menerus. Itu bertujuan untuk memperkuat otot pahanya, sehingga saat nanti dari sujud tadi untuk bangun tuh lebih kuat dan nyerinya juga berkurang. Ya. Demikian Bu Widya, terima kasih. Kita beri kesempatan untuk yang lainnya. Silakan bisa bergabung di nomor interaktif kami 02716793000, WA call WA teks 08112553000. Yang di WA dokter dari Ibu Puji di Klaten. Saya merasakan seperti yang dokter utarakan di depan tadi, tapi kedua kaki kanan kiri lutut pada bengkak sampai kaki. Solusinya gimana ya, Dok? Sudah periksa rutin di rumah sakit. Oh ya. Jadi kalau Bu siapa Pak tadi, Pak? Ibu
Wah, lupa. Ya, tadi keluhannya kan bengkak di kedua kaki. Ya, kemungkinan biasanya bengkak di dua kaki itu diakibatkan penumpukan cairan di kakinya, Bu. Dikarenakan darah baliknya yang ke jantung tuh terhambat, biasanya disebabkan karena aktivitas berdiri atau berjalan lama atau duduk dengan kaki posisi di bawah. Karena pengaruh gravitasi, jadi darahnya itu sulit kembali ke jantung sehingga menyebabkan bengkak pada kedua kakinya. Sebenarnya kalau bengkak itu bisa juga disebabkan oleh kondisi lain di luar dari pengapurannya itu. Tapi kalau ibu memang ada keluhan bengkak, baiknya saat beristirahat itu, saat ibu tidur, kakinya itu diganjal bantal, jadi agak lebih tinggi dari posisi dada, Pak. Jadi agar darah atau cairan yang menumpuk di kaki itu bisa mudah kembali ke jantung sehingga bengkaknya juga jadi berkurang gitu. Ini ada pertanyaan menarik di WA nih, Dok. Dok, apa makan ceker ayam itu banyak kolagennya buat penguat sendi, begitu? Ya. Ya, benar apa tidak ya? Ya, Pak. Jadi kalau kolagen itu hanya salah satu faktor, tapi yang terpenting itu adalah faktor mekaniknya, Pak. Jadi kita tetap harus mengurangi tekanan yang berlebihan pada lututnya. Ada juga orang-orang yang saya makan kolang-kaling, Dok, terus habis makan lututnya terasa enak, ya nggak apa-apa. Kalau memang sehabis makan ceker atau kolang-kaling juga merasa lututnya membaik, tidak apa-apa, tidak dilarang. Tapi yang lebih penting adalah faktor mekaniknya. Jadi harus mengurangi tekanan yang berlebihan kepada lututnya. Soalnya banyak juga pasien-pasien yang walaupun misalnya makan kolang-kaling atau makan ceker ayam, tapi masih kerja berat tuh juga ya sama aja gitu, Pak. Tetap masih terasa nyeri. Karena yang terpenting tuh tadi mengurangi tekanan yang berlebihan pada lututnya gitu. Ya, dari Ibu Narti di Bandung, dokter. Saya usia 68 tahun, stroke sebelah kiri sudah 9 tahun. Jari tangan cenderung menggenggam. Ya. Latihan apa supaya kuat membuka jari-jari? Oh ya. Jadi kalau ibu ada keluhan stroke sudah 9 tahun, memang biasanya ototnya itu menjadi kaku, Bu. Jadi memang kakunya itu posisi jari tangan itu seringnya dalam posisi menekuk. Itu bisa dilakukan ibu dengan bantuan tangan sebelahnya yang tidak terkena stroke untuk dibantu untuk meluruskan tangannya, untuk meluruskan jari-jari tangan yang kaku. Lalu setelah diluruskan dihitung 10 hitungan, nanti ditekuk lagi, lalu diluruskan lagi, dihitung 10 hitungan, terus ditekuk lagi. Itu dilakukan secara terus-menerus. Ya, bagusnya itu ya mungkin pagi, siang, sore itu dilatih menggunakan tangan sebelahnya yang sehat untuk membantu meluruskan tangannya itu. Ya. Dari Mani di Sukoharjo, dokter, saya penyempitan di bokong, sudah MRI, sudah terapi apapun dijalani, saran dok, suruh operasi, itu bagaimana sebaiknya, dok? Umur saya 56 tahun. Ya. Saran dokter suruh Ya, operasi. jadi kalau indikasi operasi salah satunya adalah kegagalan atau tidak berhasilnya dilakukan terapi konservatif atau non operatif seperti obat-obatan dan fisioterapi misalnya. Jadi bila tidak dengan obat-obatan dan terapi tidak ada perbaikan, memang sebaiknya dilakukan tindakan operasi untuk melonggarkan sarafnya. Karena kalau sarafnya masih terjepit, ya keluhannya juga tetap akan terus berasa. Dan biasanya kalau untuk pengapuran itu biasanya ya semakin hari semakin bertambah gitu, Pak. Jadi memang penanganannya ya jepitan sarafnya itu harus dilonggarkan agar keluhan nyerinya juga bisa berkurang. Baik, ini saya bacakan lagi dari Pak Supriyono di Batang. Dokter, ada 3 pertanyaan, dokter ya. Makanan apa yang dapat menghambat atau mengobati pengapuran? Yang kedua, olahraga yang tepat untuk penderita nyeri lutut. Kemudian, apakah olahraga jalan cepat bersepeda pada jalan yang datar aman untuk penderita OA ini? Ya, jadi kalau makanan yang baik itu
tadi yang saya sudah sebutkan tadi, yang penting makanan dengan gizi seimbang. Jadi menjaga berat badan tidak bertambah sehingga tekanan pada lututnya juga tidak bertambah. Karena yang paling terpenting adalah kita mengurangi faktor mekanik atau tekanan kepada lututnya. Kalau olahraga yang bagus adalah yang tadi saya sebutkan, jalan kaki yang datar, lalu bersepeda dan berenang. Saat kita bersepeda dan berenang itu kan kalau di dalam air kan tubuh ringan, jadi kita tidak memberikan beban berlebihan kepada lutut. Atau kita bersepeda posisi duduk juga, itu kan juga tidak memberikan beban kepada lutut. Jadi itu memang olahraga yang direkomendasikan untuk pasien-pasien dengan osteoartritis. Kalau jalan kaki di datar memang direkomendasikan juga Pak, itu bisa dilakukan karena pada pasien-pasien osteoartritis malah kita harus menghindari jalan yang menanjak atau yang menurun, karena saat itu lutut menerima beban yang lebih besar gitu. Ini yang terakhir dari Bu Yatmi di semen, apa susu kolagen baik untuk lutut, dokter? Ya, kembali lagi Bu, suplemen itu boleh dikonsumsi, tapi yang terpenting adalah yaitu mengurangi aktivitas beratnya. Jadi harus yang terpenting itu faktor mekaniknya. Jadi walaupun kita sudah mengkonsumsi suplemen seperti misalnya yang paling sering glukosamin atau susu kolagen, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting lagi adalah latihan penguatan otot paha dan mengurangi aktivitas yang berlebihan, karena itu juga faktor penting untuk kita mencegah osteoartritis itu bertambah parah Pak, gitu. Kita harus mengurangi berat badan kita. Betul Pak. Kemudian dikurangi berapa dok? Itu gimana ukurannya? Ya itu kan nanti kan kita harus hitung dengan tinggi badan kita berapa, terus beratnya berapa, nanti kan dihitung idealnya berapa gitu Pak. Jadi berat idealnya targetnya ke sana ya Pak Ibu. Dokter kita di penghujung acara ada yang ingin ditegaskan bagi pemirsa pendengar semuanya, silakan. Ya, jadi kalau untuk pesan untuk pemirsa MTA TV, jadi sendi itu adalah investasi kita untuk masa depan. Jadi kita harus menjaga kesehatan sendi sejak dini. Karena dengan sendi yang baik, aktivitas kita juga akan bisa dilakukan dengan baik, sehingga kualitas hidup kita akan semakin membaik juga. Jadi jika ada keluhan di sendi, misalnya ada keluhan nyeri dan kaku yang menetap, sebaiknya langsung diperiksakan kepada dokter untuk mendapatkan penanganan. Lalu tetap melakukan olahraga rutin yang tadi saya bilang ya, berenang, sepeda atau jalan kaki gitu. Lalu juga bisa lakukan exercise untuk penguatan otot paha dan panggulnya. Dokter Dimas Hartanto, terima kasih waktunya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi pemirsa pendengar yang menyimak spesialis yang hari ini. Insya Allah berjumpa di lain kesempatan dokter Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa, demikian gelaran spesialis yang hari ini kerjasama kita dengan Rumah Sakit UNS Surakarta. Bersama kita Dokter Dimas Hartanto, spesialis osteoartritis dan traumatologi. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Ali Abdurrahman dan kerabat kerja pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.